kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14a, tapi saya akan bacakan semua ayat 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah tujuan hidup saudara-saudara? Hal ini harus jelas kita pahami supaya hidup kita bermakna. Karena hidup yang tidak mempunyai tujuan adalah pencarian yang tanpa akhir dan tidak bermakna. Hidup tanpa tujuan akan menyebabkan hati kita gersang, semangat kita hilang, dan hidup kita kelelahan dan berbeban berat. Dan pada akhirnya, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Dalam renungan hari ini, Rasul Paulus mengajar kita tentang tujuan hidup yang bermakna, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Di ayat 10 sampai dengan ayat 11, Paulus berkata demikian, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Tujuan mulia ini melahirkan prinsip hidupnya yang luar biasa, yaitu menganggap kematian sebagai keuntungan dan hidup di dunia harus berguna. Hal ini dikatakannya dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22 demikian. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Prinsip dan tujuan hidup tersebut dikejar dan diusahakan Paulus dengan melupakan masa lalu dan mengejar masa depan. Di ayat 13 dia berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Untuk mencapai tujuannya, dia tidak terbelenggu pada masa lalu dan tidak hanya menghayalkan masa depan, tetapi bekerja keras pada masa sekarang untuk memperolehnya. Di ayat 14 dia berkata, "Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Selanjutnya Paulus mengajak kita untuk memiliki pengertian dan tujuan hidup yang demikian dan mencapainya dengan usaha yang keras. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari Rasul Paulus, marilah kita menjalani hidup yang digerakkan oleh tujuan dengan cara yang pertama, hidup sama dengan Kristus. Dari awal, manusia diciptakan oleh Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Citra ilahi pada manusia kemudian rusak karena kejatuhan manusia itu ke dalam dosa. Dan untuk memulihkan citra ilahi, Allah kemudian menebus manusia itu untuk menyelamatkannya dan mengembalikannya pada kemuliaan Allah, dengan maksud agar manusia itu kembali dengan tugas panggilannya mula-mula, yaitu menyaksikan kemuliaan Allah dengan cara hidup yang serupa dengan Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain dan semua ciptaan. Pemulihan citra ilahi hanya dapat diperoleh dengan jalan hidup di dalam Tuhan, sehingga kita dapat berpikir dan berperasaan seperti Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hal ini akan mengubah pola pikir dan cara pandang kita melihat tujuan hidup yang utama, yaitu untuk memperoleh mahkota kehidupan. Tujuan mulia tersebut akan membuat kita tahan uji menghadapi suka dan duka, karena kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Sehingga kita tidak dihantui ketakutan akan kematian dan sibuk berusaha untuk mempertahankan hidup
dan memperoleh umur yang panjang. Tujuan mulia itu juga menggerakkan kita untuk mengisi hidup dengan hal yang berguna, yaitu hidup senantiasa di dalam Yesus untuk memuliakan Tuhan dan menghasilkan buah yang baik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Prinsip ini sama dengan prinsip Paulus yang berkata dalam Filipi 1 ayat 22 demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Apabila tujuan kita pasti untuk satu tugas memuji memuliakan nama Tuhan, maka masa lalu tidak dapat membelenggu kita. Kesulitan masa sekarang juga tidak akan dapat menghambat kita. Tetapi kita akan berlari-lari terus, karena bagi kita setiap momentum kehidupan adalah hidup bagi Kristus. Kita tidak peduli dengan penderitaan, bahkan ancaman kematian juga tidak dapat menghambat kita. Karena bagi kita, kematian itu adalah keuntungan sebagai satu jalan untuk bertemu dan masuk kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua, berlari-lari kepada tujuan. Tujuan hidup akan menggerakkan seseorang untuk berusaha keras mencapainya. Dia akan memakai seluruh waktu, tenaga, dan sumber daya yang ada padanya untuk memperoleh tujuan yang dimaksud. Dia akan melupakan masa lalu dan tidak terbelenggu di dalamnya. Penderitaan dan kesedihan masa lalu tidak akan membelenggunya, sehingga trauma menghadapi kenyataan dan menghambat langkahnya meraih masa depan. Sukacita dan kebahagiaan masa lalu tidak mengikatnya dengan nostalgia, sehingga menganggap masa lalu lebih baik daripada masa sekarang dan masa depan. Orang yang hidup di dalam Kristus akan hidup dalam pengharapan. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok pasti lebih baik daripada hari ini. Karena dia percaya berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita telah ditebus dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu hiduplah sama seperti Yesus Kristus, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidupnya berguna menjadi berkat bagi orang lain. Perhatikanlah tujuan akhir perjalanan iman kita, dan berlarilah begitu rupa digerakkan oleh tujuan mulia tersebut, yaitu untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah disediakan Tuhan bagi setiap orang percaya yang memenangkan imannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan mengajar kami hari ini untuk berlari-lari kepada tujuan kami yang pasti, yaitu mendapatkan mahkota kehidupan. Tujuan mulia itu menguatkan kami menghadapi suka dan duka kehidupan untuk tetap setia di dalam Tuhan, menjadi alat kemuliaan dan berkat bagi banyak orang. Maka kuatkan, mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berlari kepada tujuan, selamat digerakkan oleh tujuan dalam hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.